Suami pamit lembur di kantor sampai pagi. Tapi GPS-nya malah berhenti di hotel bintang 5. Dia bilang, "Jangan tunggu aku pulang." Aku nekat menyusul dan mengetuk pintu kamar 303. Pintu terbuka perlahan. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Lorong lantai 3 hotel berbintang itu terasa begitu sunyi dan dingin. Seolah pendingin ruangan di sana sengaja disetel untuk membekukan darah siapa saja yang melintasinya. Karpet tebal berwarna merah marun yang melapisi lantai meredam suara langkah kaki Kinan, tetapi tidak bisa meredam gemuruh di dalam dadanya. Jantungnya berdetak begitu kencang, menghantam rusuk dengan irama yang menyakitkan. Kinan berdiri mematung di sudut lorong, menatap nanar ke arah pintu kamar bernomor 303 yang hanya berjarak 10 langkah dari tempatnya berdiri. Ia meremas ponselnya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Benda pipi itu baru saja bergetar panjang di tangannya. Nama, Mas Bram, terpampang jelas di layar yang menyala redup. Tarik napas, Kinan. Tarik napas. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Ia menempelkan benda itu ke telinga, berusaha menata suaranya agar terdengar senormal mungkin. Ia harus terdengar seperti istri penurut yang sedang duduk manis di ruang tengah rumah mereka, bukan istri yang sedang berdiri di depan kamar hotel tempat suaminya berselingkuh. "Halo, Mas," sapa Kinan lembut. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan isak yang nyaris lolos. Suara bariton Bram terdengar di ujung sana. Suara yang dulu selalu membuat Kinan merasa aman, namun kini terdengar begitu asing dan penuh kepalsuan. Ada nada ketus yang tidak bisa disembunyikan. "Dek, kamu belum tidur?" tanya Bram. Tidak ada nada khawatir, yang ada hanyalah nada terganggu. "Aku kan sudah bilang tadi sore, jangan tunggu aku pulang. Kerjaan di kantor lagi gila-gilaan. Klien minta revisi proposal proyek besar malam ini juga. Aku harus lembur sampai pagi." Kinan memejamkan mata. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulut suaminya. Tidak ada jeda, tidak ada keraguan. Seolah-olah berbohong sudah menjadi natur kedua bagi laki-laki yang telah menikahinya selama 5 tahun itu. "Oh, begitu ya, Mas?" jawab Kinan pelan. Matanya kembali menatap tajam ke arah pintu 303. Dari celah bawah pintu itu, ia bisa melihat bias cahaya lampu yang menyala terang. "Tapi kamu sudah makan malam? Mau aku pesankan makanan lewat aplikasi daring ke kantor?" "Gak usah," tolak Bram cepat. Nadanya sedikit meninggi, lalu ia berdeham seolah menyadari reaksinya terlalu berlebihan. "Maksudku, anak-anak kantor sudah pesan makanan tadi. Kami makan ramai-ramai. Kamu tidur saja, jangan telepon-telepon terus ya. Aku lagi fokus banget, nanti konsentrasiku buyar. Kalau aku terus-terusan angkat telepon kamu, kapan kerjanya selesai?" Air mata hangat mulai menetes di pipi Kinan, kontras dengan dinginnya udara hotel. Betapa hebatnya suaminya bersandiwara. Jika Kinan tidak mengaktifkan fitur lokasi di akun surel Bram yang lupa ia keluarkan dari laptop rumah, mungkin malam ini Kinan akan benar-benar tidur dengan perasaan bersalah karena telah mengganggu suaminya bekerja mencari nafkah. "Maaf ya, Mas. Aku cuma khawatir kamu sakit kalau telat makan," ucap Kinan, suaranya bergetar sangat halus, namun di telinga Bram mungkin terdengar seperti getaran kantuk. Iya, udah ya. Aku tutup. Jangan lupa kunci pintu depan." Sambungan telepon terputus sepihak. Layar ponsel Kinan kembali gelap. Ia menurunkan tangannya perlahan. Keheningan kembali menyelimuti lorong itu, namun kali ini terasa lebih mencekam. Bram mengira ia baru saja menutup telepon dari istrinya yang bodoh di rumah. Bram mengira ia aman di dalam benteng kamar 303 itu. Kinan menyeka air matanya dengan punggung tangan. Cukup. Ia sudah cukup menangis di rumah tadi sore saat melihat titik lokasi Bram berhenti di hotel ini. Sekarang bukan waktunya menangis. Sekarang adalah waktunya pembuktian. Kinan melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Kakinya terasa berat seperti dibebani timah, namun kemarahan memberinya kekuatan yang aneh. Ia teringat semua chat mesra yang ia baca sekilas di ponsel Bram minggu lalu saat suaminya sedang mandi. Pesan-pesan menjijikan dari kontak bernama Montir Bengkel
yang isinya jauh dari urusan otomotif. Pesan yang penuh dengan kata rindu dan janji pertemuan. Kinan sampai tepat di depan pintu 303. Pintu kayu berwarna coklat tua itu tampak kokoh, menyembunyikan dosa besar di baliknya. Kinan bisa mendengar suara samar-samar dari dalam. Suara tawa. Itu suara tawa suaminya. Tawa yang sudah lama hilang dari rumah mereka. Tawa yang kini diberikan Bram untuk wanita lain. Darah Kinan mendidih. Ia merapikan rambutnya sebentar, menarik napas panjang untuk mengisi paru-parunya yang terasa sesak. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, mengaktifkan mode perekam video, dan menyelipkannya di saku kemeja bagian depan dengan lensa kamera menyembul keluar. Ia butuh bukti. Ia tidak akan membiarkan Bram menyangkal lagi seperti biasanya. Tangan kanan Kinan terangkat, mengepal di udara. Tok, tok, tok. 3 ketukan tegas. Bukan ketukan ragu-ragu. Suara tawa di dalam seketika senyap. Hening sejenak. Lalu terdengar langkah kaki mendekat ke arah pintu. Langkah kaki yang berat dan familiar. Siapa? Layanan kamar? Terdengar suara Bram dari balik pintu, sedikit redam. Nada suaranya terdengar santai, bahkan sedikit jenaka. Kinan tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, menatap lubang intip di pintu itu, meski ia tahu Bram tidak akan melihatnya dari sana, karena ia berdiri sedikit menyamping, menghindari jangkauan pandang. Terdengar suara kunci elektronik dibuka. Klik. Gagang pintu itu bergerak turun. Pintu perlahan terbuka, menampilkan celah yang semakin lebar. Cahaya terang dari dalam kamar menyeruak keluar, menyilaukan mata Kinan sejenak. Dan di sanalah dia. Bram berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan celana pendek dan kaos tipis, dengan senyum yang siap menyapa pelayan hotel. Namun, senyum itu seketika luntur, berganti dengan wajah pucat pasi seolah darah baru saja disedot habis dari tubuhnya. Matanya membelalak lebar, mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Waktu seolah berhenti berputar saat tatapan mereka bertemu. Kinan tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya menatap suaminya dengan tatapan dingin yang menusuk tulang. Dari balik punggung Bram, terdengar suara manja seorang wanita yang mendekat. Siapa sih? Sayang, kok lama banget? Seorang wanita muda dengan rambut tergerai berantakan muncul, mengenakan kemeja kerja Bram yang kebesaran sebagai baju tidur. Wanita itu menengok melewati bahu Bram, dan saat melihat Kinan berdiri di sana, jeritan kecil tertahan di tenggorokannya. Waktu seolah membeku di ambang pintu bernomor 303 itu. Detik demi detik berlalu dengan lambat, merayap menyakitkan seperti tetesan air asam di atas kulit yang terluka. Di hadapan Kinan, Bram berdiri kaku, wajahnya yang tadi cerah penuh tawa kini berubah menjadi topeng ketakutan yang menyedihkan. Mulutnya membuka dan menutup seperti ikan yang kehabisan oksigen, berusaha merangkai kata namun tak ada satupun suara yang berhasil lolos dari tenggorokannya. Wanita di belakang Bram, Sarah, mundur selangkah. Wajahnya pias. Ia mengenali Kinan. Tentu saja ia mengenali Kinan. Foto keluarga mereka terpajang besar di meja kerja Bram, tempat di mana Sarah pasti sering berdiri untuk memberikan laporan atau sekadar menggoda bosnya. Dengan gerakan canggung dan gemetar, Sarah merapatkan kerah kemeja pria yang dikenakannya, berusaha menutupi leher jenjangnya yang terekspos, seolah kain tipis itu bisa menyembunyikan dosa yang telah mereka lakukan. Kinan? Suara Bram akhirnya keluar, serak dan pecah. Kenapa kamu di sini? Pertanyaan itu terdengar begitu bodoh di telinga Kinan. Kenapa dia di sini? Kinan ingin tertawa, ingin berteriak, ingin menampar wajah suaminya hingga merah padam. Namun, anehnya, tubuhnya tidak bergerak untuk melakukan kekerasan. Kemarahan yang terlalu besar justru membuatnya tenang, sebuah ketenangan yang mematikan. Kinan tidak menjawab. Ia hanya berdiri tegak, membiarkan lensa kamera di saku kemejanya bekerja merekam segalanya. Merekam keringat dingin yang mulai membasahi pelipis Bram. Merekam botol anggur yang isinya tinggal setengah di meja nakas di belakang mereka. Merekam ranjang hotel yang spraynya berantakan. Merekam wajah Sarah yang ketakutan namun tetap memancarkan aura kemenangan yang samar, aura seorang wanita yang merasa telah memenangkan hati suami orang. Dek, dengerin aku dulu. Bram maju selangkah, tangannya terulur hendak meraih bahu Kinan. Ini nggak seperti yang kamu pikirkan.
Kita cuma lagi bahas materi presentasi. Sera ketumpahan kopi, makanya dia pakai bajuku. Sumpah, Dek. Kebohongan itu meluncur lagi. Begitu cepat, begitu konyol. Kinan menepis tangan Bram dengan gerakan halus namun tegas. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam. Tatapan yang biasanya penuh kasih sayang dan kepatuhan, kini kosong. Dingin seperti es. Kinan tersenyum. Bukan senyum manis yang biasa ia berikan saat menyambut Bram pulang kerja, melainkan senyum miring yang penuh penghinaan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menaikkan alisnya sedikit, menatap lencana nama, Bramantio, yang masih tersemat di saku kemeja yang dipakai Sera, lalu kembali menatap mata Bram. Tindakan diam itu justru lebih menampar daripada 1000 makian. Bram terpaku, nyalinya menciut seketika. Ia terbiasa menghadapi Kinan yang penurut, Kinan yang naif. Ia tidak siap menghadapi Kinan yang seperti ini, Kinan yang menatapnya seolah ia adalah sampah yang harus dibuang. Tanpa peringatan, Kinan memutar tumitnya. Ia berbalik badan, memunggungi pemandangan menjijikan itu. Kinan, tunggu. Jangan pergi, seru Bram panik. Ia mencoba mengejar, melangkah keluar dari kamar hotel hanya dengan celana pendeknya. Kinan tidak berhenti. Langkah kakinya terdengar tegas menghantam karpet lorong. Ia berjalan lurus menuju lift, tidak menoleh sedikit pun meski mendengar suara langkah kaki Bram yang tertahan. Bram tidak mungkin berani mengejarnya sampai ke lobi dalam keadaan setengah telanjang seperti itu. Reputasi, profesional muda yang santun, yang selama ini dibangun Bram terlalu berharga untuk dihancurkan dengan skandal keributan di lorong hotel. Dan benar saja, langkah Bram terhenti di ambang pintu kamarnya. Kinan, dengerin aku. Kalau kamu pulang, kita bicara baik-baik. Teriak Bram, suaranya menggema di lorong sepi itu, terdengar putus asa namun juga mengandung nada perintah yang biasa ia gunakan. Pintu lift terbuka. Kinan melangkah masuk. Ia menekan tombol G dengan jari yang kini mulai gemetar hebat. Saat pintu besi itu perlahan menutup, ia bisa melihat Bram berdiri di kejauhan, memegangi kepalanya dengan frustrasi, sementara Sera mengintip dari balik pintu dengan wajah cemas. Pintu tertutup rapat. Hening. Begitu lift mulai turun, pertahanan Kinan runtuh. Kakinya lemas seketika. Ia merosot, bersandar pada dinding dingin lift, mencengkeram dadanya yang terasa sakit luar biasa. Oksigen seolah lenyap dari kotak besi itu. Air mata yang tadi ia tahan sekuat tenaga kini tumpah ruah, membanjiri pipinya tanpa suara. Ia menangis tanpa isak. Mulutnya terbuka lebar, menjerit dalam diam, mengeluarkan rasa sakit yang merobek-robek jiwanya. Bayangan Bram dan Sera di kamar itu berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Pakaian mereka, bau parfum yang sempat tercium samar, tatapan panik mereka, semuanya nyata. Firasat buruk yang selama ini ia tepis, kecurigaan yang selama ini ia anggap sebagai bisikan setan, ternyata adalah kebenaran yang telanjang. Ting! Pintu lift terbuka di lantai dasar. Kinan buru-buru menghapus air matanya, menarik napas panjang, dan kembali mengenakan topeng wajah datarnya. Ia berjalan cepat melewati lobi hotel yang sepi, mengabaikan tatapan heran resepsionis malam yang melihatnya keluar dengan mata sembab. Sesampainya di dalam mobilnya yang terparkir di sudut gelap, Kinan tidak langsung menyalakan mesin. Ia mengambil ponsel dari saku kemejanya. Tangannya gemetar hebat saat ia menghentikan rekaman video. Durasi 3 menit 12 detik. Ia memutar ulang video itu. Kualitas gambarnya tajam. Wajah Bram terlihat jelas. Wajah Sera terlihat jelas. Nomor kamar 303 terlihat jelas. Sebuah notifikasi, chat, masuk, memecah keheningan di dalam mobil. Layar ponselnya menyala terang. Nama, Mas Bram, muncul di sana. Kinan membuka pesan itu. Jantungnya berdesir nyeri membaca isinya. Bukan permohonan maaf yang tulus, bukan pengakuan dosa. Pesan itu justru berisi kalimat yang membuat darah Kinan mendidih hingga ke ubun-ubun, membakar sisa-sisa rasa cintanya hingga menjadi abu. Mas Bram, jangan kekanak-kanakan. Pulang sekarang. Jangan berani-berani cerita ke ibu atau siapapun. Kamu salah paham, dan aku gak suka sikap kamu yang tidak sopan tadi. Kita selesaikan di rumah.
Kinan menatap layar ponselnya dengan tatapan nyalang. Salah paham? Tidak sopan? Setelah tertangkap basah, suaminya masih berani mengancam dan membalikan fakta. Kinan melempar ponselnya ke jok samping. Ia mencengkeram setir mobil kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Rasa sedihnya perlahan menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Tekad untuk menghancurkan. Ia menyalakan mesin mobil. Raungan mesin memecah keheningan malam. Kinan tidak akan pulang ke rumah orang tuanya untuk mengadu. Tidak, ia akan pulang ke rumah mereka. Ia akan menunggu Bram di sana. Perang baru saja dimulai, dan Bram tidak tahu bahwa lawan yang dihadapinya bukan lagi istri penurut yang ia kenal selama ini. Jarum jam di dinding ruang tengah menunjukkan pukul 3:30 pagi. Suara detaknya terdengar begitu keras di telinga Kinan, bersahutan dengan suara jangkrik dari taman belakang. Kinan duduk diam di kursi makan, ditemani secangkir teh yang sudah dingin sejak 2 jam lalu. Lampu utama sengaja ia matikan, menyisakan keremangan dari lampu hias di sudut ruangan yang menciptakan bayangan-bayangan panjang menyeramkan. Suara mesin mobil menderu pelan memasuki garasi. Lampu sorotnya sempat menembus jendela depan, menyapu wajah Kinan yang pucat sejenak sebelum padam. Bram pulang. Kinan tidak beranjak. Ia tetap duduk tegak, kedua tangannya saling meremas di atas meja kayu jati yang dingin. Ia mendengar suara pintu depan dibuka, lalu dikunci kembali. Langkah kaki Bram terdengar berat memasuki rumah. Laki-laki itu berhenti sejenak di ambang ruang makan saat menyadari keberadaan istrinya yang duduk dalam kegelapan. "Kamu belum tidur?" tanya Bram. Suaranya datar, tanpa rasa bersalah. Ia berjalan mendekat, melemparkan tas kerjanya ke sofa, lalu melonggarkan dasinya dengan gerakan kasar seolah ia adalah orang yang paling lelah sedunia. Kinan menatap suaminya. Bram sudah berganti pakaian. Kemeja kerja yang tadi dipakainya, yang juga dipakai Sarah di hotel, sudah tidak ada. Ia kini mengenakan kaos polo santai yang selalu ia simpan di bagasi mobil sebagai cadangan. Rambutnya agak basah, dan aroma sabun hotel yang khas menguar tajam saat ia melintas di dekat Kinan. Ia sudah mandi, ia sudah membersihkan jejak wanita lain dari tubuhnya. "Aku nunggu penjelasan kamu, Mas," suara Kinan parau, nyaris berbisik. Bram menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang dibuat-buat untuk menunjukkan betapa ia merasa terbebani oleh drama ini. Ia menarik kursi di seberang Kinan, duduk dengan kaki melebar, menatap istrinya dengan sorot mata tajam yang mengintimidasi. "Penjelasan apa lagi, Kinan? Apa yang kamu lihat tadi itu cuma salah paham," ucap Bram tegas. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. "Kamu tahu kan proyek pembangunan resor di Bali itu penting banget buat karirku? Sarah itu asisten pimpinan proyek. Tadi dia nggak sengaja menumpahkan kopi panas ke bajunya pas kita lagi revisi anggaran. Dia nggak bawa baju ganti. Masa aku biarkan dia rapat dengan baju basah dan lengket? Aku pinjamkan kemejaku karena cuma itu yang ada. Itu tindakan kemanusiaan, Dek, bukan perselingkuhan." Kinan ternganga tak percaya. Cerita itu terdengar begitu rapi, begitu masuk akal jika didengar oleh orang awam, namun begitu menggelikan bagi seorang istri yang melihat sendiri tatapan mata mereka berdua tadi. Di kamar hotel? Berdua saja? Tengah malam? Tanya Kinan, suaranya mulai meninggi. "Kenapa nggak di lobi? Kenapa harus di kamar?" "Karena di lobi berisik. Kita butuh konsentrasi," bentak Bram, memotong kalimat Kinan dengan cepat. "Dan soal kamar, itu kamar sewaan kantor buat transit tim. Bukan cuma aku yang di sana, tadi ada staf lain yang lagi keluar beli makanan pas kamu datang. Kamu datang di waktu yang salah, dengan pikiran kotor kamu itu, lalu bikin adegan drama murahan." Bram bangkit berdiri, mulai memutari meja, berjalan mondar-mandir seperti predator yang mengitari mangsanya. Ia mulai memainkan perannya sebagai korban. "Aku kecewa sama kamu, Kinan." "Beneran kecewa?" lanjut Bram sambil menggelengkan kepalanya. "Aku kerja banting tulang, lembur sampai pagi, kepala mau pecah mikirin target perusahaan biar kamu dan anak-anak bisa hidup enak. Tapi apa balasan kamu? Kamu malah buntuti aku. Kamu curiga sama aku. Kamu nggak menghargai privasi suamimu sendiri." Kata-kata itu meluncur seperti bisa ular, mematikan logika. Bram tidak memberi celah bagi Kinan untuk membantah. Ia terus menyerang,
memutarbalikan fakta hingga Kinan mulai meragukan kewarasannya sendiri. Apakah benar ada staf lain? Apakah benar hanya ganti baju? Kamu sadap ponsel aku, kan? Tuduh Bram tiba-tiba, menunjuk wajah Kinan. Tahu dari mana aku di hotel itu kalau kamu nggak lacak GPS aku? Itu tindakan kriminal, Kinan. Itu gila. Kamu itu sakit. Obsesi kamu ke aku itu sudah nggak sehat. Kamu butuh psikiater kalau begini caranya. Air mata Kinan kembali menetes. Bukan karena sedih, tapi karena rasa frustrasi yang memuncak. Ia ingin sekali menyodorkan rekaman video di ponselnya, membungkam mulut suaminya yang berbisa itu. Namun, instingnya menahan. Jika ia mengeluarkan kartu as itu sekarang, saat Bram sedang dalam mode menyerang, suaminya pasti akan merebut ponsel itu dan menghancurkannya. Kinan tahu betapa temperamentalnya Bram jika terdesak. Aku lihat kamu bahagia banget tadi, lirih Kinan, mengabaikan tuduhan Bram. Kalian ketawa-ketawa. Itu bukan ketawa orang yang lagi pusing mikirin kerjaan, Mas. Bram tertawa sinis. Oh, jadi sekarang suami nggak boleh ketawa? Harus cemberut terus biar istri puas? Logika kamu di mana, Kinan? Bram mendekat, lalu berjongkok di samping kursi Kinan. Ia merubah taktiknya. Wajahnya melembut, tangannya meraih tangan Kinan yang dingin. Sentuhan itu membuat Kinan merinding jijik, namun ia membiarkannya. Dengar, Dek, suara Bram merendah, terdengar membujuk namun penuh manipulasi. Sera itu rekan kerja yang asyik. Dia paham tekanan kerjaan aku. Wajar kalau kita bercanda sedikit buat ngurangin stres. Kamu jangan cemburu buta sama dia. Dia itu wanita karir, berpendidikan, seleranya tinggi. Gak mungkin dia mau sama suami orang. Kamu jangan merendahkan diri kamu sendiri dengan merasa tersaingi. Kalimat itu halus, tapi menghina. Secara tak langsung Bram mengatakan bahwa Kinan, yang hanya ibu rumah tangga, tidak selevel dengan Sera. Bram berdiri, lalu mencium puncak kepala Kinan sekilas. Ciuman Yudas. Sudahlah, aku capek banget. Besok pagi aku harus presentasi lagi. Anggap kejadian tadi nggak pernah ada. Hapus semua pikiran negatif kamu. Dan kalau kamu sempat ambil foto atau video tadi, hapus sekarang. Jangan bikin malu keluarga kita dengan nyebar fitnah. Bram melangkah menuju kamar tidur utama tanpa menoleh lagi, meninggalkan Kinan sendirian di ruang makan yang gelap. Kinan menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu kamar. Dadanya sesak bukan main. Penjelasan Bram penuh celah, penuh kebohongan. Staf lain yang beli makan, tidak ada sepatu lain di depan pintu kamar tadi. Baju kena kopi, kemeja yang dipakai Sera bersih tanpa noda sedikit pun. Bram pikir dia sudah menang. Bram pikir dia berhasil membuat Kinan merasa bersalah dan diam. Kinan mengambil ponselnya yang tergeletak di meja. Ia membuka galeri, menatap thumbnail video durasi 3 menit itu. Jarinya melayang di atas ikon, hapus, sejenak, godaan untuk kembali ke kehidupan yang tenang dan pura-pura bahagia itu begitu besar. Namun, bayangan wajah Sera yang tersenyum mengejek di balik punggung Bram kembali muncul. Tidak, Kinan tidak menghapusnya. Sebaliknya, jarinya bergerak lincah menekan tombol unggah. Ia tidak mengunggahnya ke media sosial, itu terlalu gegabah. Ia mengunggah video itu ke penyimpanan awan, cloud, rahasia yang bahkan Bram tidak tahu ia memilikinya. Baru saja proses unggah selesai, ponsel Kinan bergetar. Sebuah pesan, chat, masuk. Kinan mengernyit. Siapa yang mengirim pesan jam 4 pagi? Bukan dari Bram. Pesan itu dari nomor tidak dikenal. Tidak ada foto profil. Nomor asing, halo Bu Kinan yang cantik. Sayang sekali tadi pertemuannya singkat. Tolong jangan marahi Pak Bram ya, dia capek banget loh, kerja, sama saya. Oh iya, lain kali kalau mau datang, ketuk pintu yang sopan ya. Jangan bikin kaget. Darah Kinan mendidih. Pesan itu ditutup dengan emotikon wajah tersenyum yang mengedipkan sebelah mata. Itu dari Sera. Wanita itu menantangnya secara terbuka. Kinan menatap layar ponselnya dengan mata nanar. Pesan dari Sera itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam kobaran api yang tengah melalap hatinya. Wanita itu tidak hanya mengambil suaminya,
tetapi juga menginjak-injak harga dirinya dengan santai. Keberanian Sarah mengirim pesan seperti itu menunjukkan satu hal yang pasti. Sarah merasa di atas angin. Ia merasa memiliki dukungan penuh dari Bram, dukungan yang membuat posisinya tak tersentuh oleh istri sah yang dianggapnya lemah. Kinan tidak membalas pesan itu. Ia tahu, satu balasan kemarahan darinya hanya akan menjadi bahan tertawaan Sarah dan Bram di kemudian hari. Ia memblokir nomor itu setelah mengambil tangkapan layar sebagai bukti tambahan. Matahari mulai menyingsing, mengirimkan bias cahaya oranye pucat melalui celah gorden ruang makan. Kinan sadar ia tidak bisa terus-terusan duduk di sini. Hari ini adalah hari Rabu. Seperti biasa, ia harus menyiapkan sarapan, menyiapkan seragam sekolah Dika, putra sematawayang mereka yang baru berusia 7 tahun, dan berpura-pura bahwa dunia mereka baik-baik saja. Kinan bangkit. Kakinya yang pegal dipaksakan melangkah ke dapur. Ia mulai memecahkan telur, memotong bawang, menyalakan kompor. Bunyi desis minyak panas terasa asing di telinganya pagi ini. Biasanya, ia memasak dengan senandung kecil, membayangkan wajah lahap suami dan anaknya. Tapi hari ini, setiap gerakan tangannya terasa mekanis, seperti robot yang diprogram untuk melayani tanpa jiwa. Pukul 6 pagi, Bram keluar dari kamar tidur. Ia sudah rapi dengan setelan jas biru tua yang licin. Wajahnya segar, seolah drama semalam dan kepulangannya yang dini hari tidak pernah terjadi. Ia bahkan bersiul pelan saat duduk di meja makan, membuka koran digital di tabletnya. Nasi goreng lagi, Dek? Komentarnya ringan saat Kinan meletakkan piring di hadapannya. Kapan-kapan bikin sandwich dong, bosen nasi terus. Kinan menahan napas. Betapa mudahnya laki-laki ini berpindah peran. Dari suami yang panik, menjadi suami yang manipulatif, dan sekarang menjadi suami yang banyak menuntut. Semua dalam hitungan jam. Iya, Mas. Maaf, bahan rotinya habis. Jawab Kinan singkat. Ia tidak berani menatap mata Bram. Ia takut tatapan matanya akan membocorkan kebencian yang kini tumbuh subur di hatinya. Dika berlari kecil keluar dari kamarnya, dengan dasi merah SD yang masih miring. Pagi, Ayah. Pagi, Ibu, serunya riang. Bocah itu langsung memeluk kaki Bram. Pagi, jagoan Ayah. Bram mengangkat Dika ke pangkuannya, mencium pipi anaknya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan itu membuat ulu hati Kinan nyeri. Bram adalah ayah yang baik, setidaknya di mata Dika. Bagaimana mungkin sosok ayah penyayang ini adalah orang yang sama dengan pria yang bersenang-senang dengan wanita lain di kamar hotel semalam? Kinan memalingkan wajah, menyibukkan diri mengaduk teh. Ia tidak sanggup melihat sandiwara keluarga bahagia ini. Oh iya, Dek, ucap Bram sambil mengunyah nasi gorengnya. Nanti siang aku nggak bisa dihubungi ya. Ada rapat direksi full dari jam 11 sampai sore. Ponsel pasti aku matikan. Jadi jangan telepon-telepon. Kinan mengangguk pelan. Iya, Mas. Padahal Kinan tahu, jadwal rapat direksi biasanya hari Senin. Dan kalaupun ada rapat dadakan, Bram tidak pernah mematikan ponselnya, hanya di silent. Alasan ini terlalu klise. Rapat direksi hanyalah kode baru untuk bertemu Sarah. Setelah Bram dan Dika berangkat, Bram mengantar Dika ke sekolah sebelum ke kantor. Rumah kembali sunyi. Kesunyian yang mencekik. Kinan merasa dinding-dinding rumahnya sendiri menghimpitnya. Ia butuh kepastian. Ia butuh bukti yang tak terbantahkan, bukan hanya sekadar video durasi pendek dan pesan provokatif Sarah. Kinan masuk ke kamar tidur utama. Aroma parfum Bram masih tertinggal di sana, bercampur dengan aroma asing yang samar, aroma parfum wanita yang sama dengan yang ia cium di lorong hotel. Kinan membuka lemari pakaian Bram. Ia merogoh saku jas yang baru saja dilempar Bram ke keranjang laundry. Kosong. Ia beralih ke meja kerja Bram di sudut kamar. Laci-lacinya terkunci. Tentu saja. Sejak 3 bulan lalu, Bram selalu mengunci laci kerjanya dengan alasan dokumen rahasia kantor. Dulu Kinan percaya. Sekarang, ia tahu ada bangkai yang disembunyikan di sana. Kinan teringat sesuatu. Kunci cadangan. Bram pernah menyembunyikan kunci cadangan laci itu di dalam kotak jam tangan lamanya yang sudah rusak, di rak paling atas lemari. Kinan memanjat kursi kecil, meraba-raba bagian atas lemari yang berdebu. Jarinya menyentuh kotak beludru hitam.
Jantungnya berdebar kencang saat membuka kotak itu. Bingo. Kunci kecil berwarna perak itu masih ada di sana, terselip di balik bantalan jam. Dengan tangan gemetar, Kinan membuka laci meja kerja Bram. Isinya tampak biasa saja pada pandangan pertama. Tumpukan berkas proyek, beberapa map, dan alat tulis. Tapi Kinan tidak bodoh. Ia mengangkat tumpukan berkas paling bawah. Di sanalah ia menemukannya. Bukan foto mesra, bukan surat cinta, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan bagi masa depan dia dan Dika. Sebuah map merah bertuliskan notaris. Di dalamnya, ada salinan sertifikat rumah ini, rumah warisan dari almarhum ayah Kinan yang kemudian dibalik nama atas nama mereka berdua setelah menikah sebagai bentuk kepercayaan. Di sebelah sertifikat itu, terlampir surat perjanjian hutang piutang dengan jaminan sertifikat tersebut. Nilainya fantastis, 1,5 miliar rupiah. Tanggal pencairannya, 2 minggu yang lalu. Kinan menutup mulutnya dengan tangan, menahan jeritan. Uang sebanyak itu? Untuk apa? Bisnis Bram sedang lancar, tidak ada kebutuhan mendesak. Mata Kinan beralih ke lembar berikutnya. Sebuah brosur apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan. Di brosur itu, ada tulisan tangan Bram dengan tinta biru, unit 12B, DP lunas. Pelunasan via transfer bertahap. Dan di bawah brosur itu, terselip struk bukti transfer bank. Penerima, PT Gria Sentosa Abadi, pengembang apartemen. Pengirim, Bramantio. Jumlah, 500 juta rupiah, uang muka. Nama pemesan unit yang tertera di struk pemesanan, Serafina Andini. Dunia Kinan runtuh seketika. Langit-langit kamar seolah ambruk menimpanya. Bram tidak hanya mengkhianati cintanya. Bram merampoknya. Rumah ini, satu-satunya peninggalan orang tua Kinan, tempat Dika tumbuh besar, telah digadaikan diam-diam untuk membelikan istana bagi gundiknya. Kinan merosot ke lantai, memeluk lututnya di samping meja kerja terkutuk itu. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang merambat dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Hatinya yang tadi retak, kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Rasa sakit karena diselingkuhi itu perih. Tapi rasa sakit karena dikhianati secara finansial dan masa depan anaknya dipertaruhkan, itu mematikan. Bram bukan lagi suaminya. Bram adalah musuh yang nyata. Musuh yang tinggal satu atap, tidur satu ranjang, dan makan satu meja dengannya. Di tengah keheningan yang menyakitkan itu, sebuah kesadaran baru perlahan bangkit dalam diri Kinan. Jika ia terus menangis, ia akan kehilangan segalanya. Rumah ini akan disita jika Bram gagal bayar. Dika akan terlantar. Sera akan tertawa di apartemen barunya yang dibeli dengan uang warisan ayah Kinan. Kinan mengangkat wajahnya. Matanya sembab, tapi sorotnya tajam dan keras. Ia mengambil ponselnya, memotret semua dokumen itu satu persatu dengan tangan yang kini stabil. Tidak ada lagi gemetar. Tidak ada lagi keraguan. "Kau mau main api, Mas?" bisik Kinan pada ruangan kosong itu. Suaranya serak namun penuh ancaman. "Baik, aku akan pastikan kamu terbakar sampai jadi abu." Kinan merapikan kembali laci itu seperti semula, menguncinya, dan mengembalikan kunci cadangan ke tempat persembunyiannya. Ia berdiri, menatap cermin rias. Wanita di cermin itu terlihat berantakan, tapi ada nyala api baru di matanya. Nyala api seorang ibu yang sarangnya diganggu. Hari ini, Kinan tidak akan diam di rumah. Ia punya tujuan baru. Kantor pengacara Om Dharma, sahabat mendiang ayahnya. Aroma kertas tua dan pelitur kayu yang khas menyambut indera penciuman Kinan begitu ia melangkah masuk ke dalam ruang kerja Om Dharma. Ruangan itu tidak berubah sejak terakhir kali ia datang bersama ayahnya 5 tahun lalu untuk mengurus surat wasiat. Rak-rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit dipenuhi dengan kitab undang-undang tebal yang seolah menjadi saksi bisu ribuan kasus sengketa manusia. Om Dharma, pria parubaya dengan rambut yang memutih seluruhnya, menatap lembaran-lembaran foto dokumen yang baru saja dicetak Kinan dengan kacamata melorot di hidung. Dahinya berkerut dalam. Ia melepas kacamata itu perlahan, lalu memijat pangkal hidungnya, sebuah gestur yang membuat perut Kinan mulas. Itu bukan gestur kabar baik. Ini rumit, Kinan.
Suara Om Dharma berat, memecah keheningan yang menyiksa. Sangat rumit. Kinan meremas tas tangannya di pangkuan. Rumah itu warisan ayah, Om. Sertifikatnya memang sudah dibalik nama ke kami berdua setelah menikah. Tapi itu kan aslinya punya ayah. Masa Bram bisa menggadaikannya tanpa tanda tangan aku di depan notaris? Bisa, kalau sertifikatnya sudah atas nama suami istri, dan dia memalsukan tanda tangan kamu. Atau, Om Dharma menunjuk salah satu lembar fotokopi. Dia menggunakan surat kuasa yang mungkin pernah kamu tanda tangani tanpa sadar. Kamu ingat pernah tanda tangan berkas-berkas yang disodorkan Bram di antara tumpukan dokumen lain? Mungkin saat mengurus pajak atau asuransi. Kinan terdiam. Memorinya berputar. Bram sering membawa tumpukan kertas ke rumah. Cuma administrasi biasa, Dek. Tanda tangan di sini, dan di sini. Kinan selalu menurut. Ia percaya suaminya adalah pelindungnya, bukan pencuri yang menyelinap di malam hari. Kebodohannya terasa menampar wajahnya sendiri. Hutang ini. Om Dharma mengetuk kertas perjanjian hutang itu. Ini hutang dengan jaminan hak tanggungan. Kalau Bram gagal bayar, bank atau pihak kreditur berhak menyita rumah itu. Dan kalau kamu gugat cerai sekarang secara emosional, hutang ini bisa dianggap hutang bersama dalam pernikahan karena terjadi selama masa nikah. Kamu bisa keluar dari pernikahan ini sebagai janda miskin yang ikut menanggung hutang suaminya. Air mata Kinan menetes lagi. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena rasa takut yang mencekam. Ia membayangkan dirinya dan Dika diusir dari rumah, menggelandang di jalanan, sementara Bram dan Sera menikmati hidup di apartemen baru mereka. Jadi aku harus bagaimana, Om? Tanya Kinan putus asa. Om Dharma mencondongkan tubuhnya, menatap Kinan tajam layaknya seorang jenderal memberi instruksi perang. Kamu harus bertahan. Jangan konfrontasi dulu. Jangan sampai dia tahu kamu tahu soal sertifikat ini. Kita perlu waktu untuk mengumpulkan bukti bahwa uang hutang itu tidak dipakai untuk kepentingan keluarga, tapi untuk... Om Dharma melirik jijik pada bukti transfer apartemen, pihak ketiga. Bertahan, ulang Kinan lirih. Om minta aku pura-pura bodoh di depan laki-laki yang sudah menginjak-injak harga diri aku. Ya, jadilah aktris terbaik demi anakmu, tegas Om Dharma. Biarkan dia merasa aman. Biarkan dia lengah. Kumpulkan bukti perselingkuhannya lebih banyak. Rekam pembicaraan. Cari tahu akses rekeningnya. Begitu bukti siap, kita serang balik secara perdata dan pidana. Kita batalkan perjanjian hutang itu dengan dalih cacat hukum atau penggelapan dalam rumah tangga. Tapi sampai hari itu tiba, kamu harus menelan rasa sakitmu bulat-bulat. Perjalanan pulang terasa seperti perjalanan menuju neraka. Langit Jakarta yang mendung seolah mewakili isi hati Kinan. Masuk kembali ke dalam rumah yang selama ini menjadi istananya, kini terasa seperti masuk ke dalam penjara. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada pengkhianatan Bram. Sofa tempat mereka menonton TV, meja makan tempat mereka berbagi cerita, semuanya terasa ternoda. Malam itu, ujian sesungguhnya dimulai. Bram pulang lebih awal, pukul 7 malam. Ia membawa sebungkus martabak manis kesukaan Kinan, seolah martabak seharga Rp30.000 bisa menebus dosa perselingkuhan dan penggelapan aset miliaran rupiah. Malam, Dek, sapa Bram riang saat masuk ke ruang tengah. Ia melirik Kinan dengan hati-hati, mencoba membaca cuaca hati istrinya. Masih marah soal yang kemarin. Kinan sedang melipat pakaian di sofa. Jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Om Dharma terngiang di telinganya, jadilah aktris terbaik. Kinan menarik napas panjang, memaksakan sudut bibirnya untuk terangkat. Senyum itu terasa kaku, sakit, seperti ada lem yang menarik kulit wajahnya. Udah enggak kok, Mas? Jawab Kinan pelan. Ia berdiri, mengambil bungkusan martabak itu dari tangan Bram. Maaf ya, kemarin aku emosional banget. Mungkin karena lagi datang bulan, jadi bawaannya sensitif. Mata Bram berbinar. Ia tampak lega luar biasa. Beban kecurigaan di wajahnya menguap seketika. Ia merasa taktik gaslightingnya berhasil. Istrinya yang bodoh sudah kembali normal. Nah, gitu dong. Bram memeluk Kinan. Tubuh Kinan menegang kaku saat merasakan dada bidang suaminya menempel padanya.
Bau parfum Bram yang bercampur keringat membuat perutnya mual. Ia ingin muntah. Ia ingin mendorong laki-laki ini dan meludahinya. Tapi Kinan menahan diri. Ia membiarkan Bram memeluknya, sementara tangannya terkepal erat di sisi tubuh hingga kukunya menancap ke telapak tangan. Aku juga minta maaf kalau bikin kamu salah paham, bisik Bram di telinga Kinan, sebuah permintaan maaf palsu yang terdengar menjijikkan. Aku janji bakal lebih jaga jarak sama rekan kerja wanita biar kamu tenang. Pembohong, teriak batin Kinan. Malam itu berlalu dengan siksaan yang lambat. Kinan harus melayani makan malam Bram, mendengarkan cerita Bram tentang kantornya yang penuh bualan, dan berpura-pura tertawa pada leluconnya. Setiap detiknya terasa menyakitkan. Kinan merasa dirinya sedang melacurkan jiwanya sendiri demi strategi bertahan hidup. Puncaknya terjadi saat tidur. Ketika Bram merapatkan tubuhnya di balik selimut dan mencoba menyentuhnya, Kinan refleks menepis pelan. Lagi nggak bisa, Mas. Lagi halangan, dalih Kinan cepat, bergeser ke tepi kasur memunggungi suaminya. Oh, ia lupa. Gumam Bram kecewa, lalu membalikkan badan dan mendengkur dalam hitungan menit. Kinan tidak bisa tidur. Ia menatap kegelapan kamar sambil mendengar dengkuran suaminya yang berirama. Air matanya mengalir lagi dalam diam, membasahi bantal. Ia merasa kotor. Ia merasa lemah. Ia sendirian di dalam rumah ini, memeluk rahasia yang menghancurkan tulang-tulangnya. Tidak ada tempat untuk bercerita. Tidak ke ibunya karena takut beliau terkena serangan jantung, tidak ke tetangga karena malu. Hanya sunyi yang menemaninya. 3 hari berlalu dalam kepura-puraan yang menyiksa. Kinan pikir ia sudah mulai terbiasa dengan rasa sakit ini, sampai pada Jumat sore, Bram mengirim pesan, chat. Mas Bram, Dek, nanti malam siapin makan malam yang agak spesial ya. Masakan andalan kamu, rendang sama sup buntut. Kinan membalas cepat. Tumben, ada acara apa? Mas Bram, tim inti proyek mau mampir ke rumah sebentar buat finalisasi presentasi besok Sabtu. Sekalian syukuran kecil-kecilan. Cuma 4 orang kok. Tolong ya, sayang. Biar mereka tahu istriku jago masak. Darah Kinan berdesir. Tim inti proyek. Itu artinya, Kinan, siapa saja yang datang? Mas Bram, Pak Rudi, Doni, Sinta, sama Sera. Udah ya, aku lagi nyetir. Sampai ketemu di rumah. Ponsel di tangan Kinan nyaris terjatuh. Sera, Bram berani membawa wanita itu ke rumah ini, ke dalam istana yang ia curi sertifikatnya, ke meja makan tempat Kinan menyuapi Dika. Keberanian macam apa ini? Atau ini adalah bentuk penghinaan tertinggi, memaksa istri sah melayani selingkuhan di rumahnya sendiri? Kinan gemetar hebat di dapur. Ia menatap panci berisi daging sapi yang baru saja ia keluarkan dari kulkas. Pisau dapur berkilata di atas talenan. Emosinya campur aduk antara ingin membakar rumah ini atau lari sejauh mungkin. Tapi bayangan Dika yang sedang bermain Lego di ruang tengah menahannya. Ia tidak boleh kalah. Jika Sera berani menginjakkan kaki di sini, Kinan akan menyambutnya. Kinan memasak dengan api kemarahan di dalam dadanya. Ia meracik bumbu rendang bukan dengan cinta, tapi dengan dendam. Ia berdandan rapi, mengenakan gaun rumah terbaiknya yang elegan namun sopan, memulas wajah pucatnya dengan bedak dan lipstik merah marun. Ia ingin terlihat sempurna. Ia tidak akan membiarkan Sera melihatnya sebagai istri yang kucel dan menyedihkan. Pukul 8 malam. Bel rumah berbunyi. Biar ayah yang buka, seru Bram yang sudah standby di ruang tamu. Kinan berdiri di ambang pintu penghubung antara dapur dan ruang tamu. Ia melihat pintu utama terbuka. Suara riuh rendah tamu terdengar. Selamat malam, Pak Bram. Wah, rumahnya asri banget ya. Dan di antara suara-suara bas itu, terdengar suara manja yang sangat Kinan kenal. Malam, Pak Bos. Maaf ya kita ganggu waktu istirahatnya. Sera melangkah masuk. Ia mengenakan blus putih pas badan dan rok span di atas lutut, kontras dengan gaya Kinan yang tertutup. Wajahnya berseri-seri, penuh percaya diri. Matanya menyapu seisi ruangan seolah sedang menginspeksi calon properti barunya, hingga tatapannya berhenti pada Kinan yang berdiri mematung di kejauhan. Sera tersenyum. Senyum miring yang sama seperti dipesan, chat, waktu itu.
Senyum kemenangan. Wah, ada Bu Kinan, sapa Sera dengan nada yang dibuat-buat ramah, cukup keras hingga terdengar oleh semua orang. Apa kabar, Bu? Masih suka? Salah paham, nggak nih? Sera tertawa kecil, diikuti tawa canggung Bram. Tamu lain yang tidak tahu apa-apa hanya ikut tersenyum sopan. Kinan mencengkeram pinggiran pintu. Kukunya serasa mau patah. Tamu tak diundang sudah masuk ke dalam sarang. Dan Kinan tahu, malam ini ia harus menyuguhkan kopi untuk wanita yang ingin merebut hidupnya, tanpa boleh menumpahkan racun ke dalamnya. Belum. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring di ruang makan yang biasanya tenang itu. Aroma santan kental dari rendang dan gurihnya sup buntut menguar memenuhi udara, bercampur dengan aroma parfum menyengat milik Sera yang duduk tepat di sebelah kanan Bram, posisi yang seharusnya ditempati oleh nyonya rumah. Namun malam ini, Kinan mengalah. Ia memilih duduk di ujung meja, dekat dengan akses ke dapur, memposisikan dirinya tak ubahnya pelayan yang siap siaga jika ada gelas yang kosong. Wah, rendangnya luar biasa, Bu Kinan, puji Pak Rudi, ketua tim proyek yang berbadan subur. Dagingnya empuk, bumbunya meresap. Mas Bram beruntung sekali punya istri pintar masak. Kinan tersenyum tipis, sekadar formalitas. Silakan ditambah, Pak. Masih banyak di belakang. Iya dong, Pak, sahut Sera tiba-tiba. Ia meletakkan sendoknya, lalu menatap Bram dengan tatapan manja yang tidak ditutup-tutupi. Tapi kayaknya ini agak terlalu pedas deh buat Mas Bram. Mas Bram kan punya sakit ma akut. Harusnya santannya jangan terlalu kental, Bu Kinan. Kasihan lambungnya nanti perih. Kinan tertegun sejenak. Tangannya yang sedang menuangkan air ke gelas doni berhenti di udara. Keberanian wanita ini sungguh di luar nalar. Di rumah Kinan, memakan masakan Kinan, ia justru mengkritik cara Kinan melayani suaminya. Bram tampak salah tingkah. Ia berdeham keras. Gak apa-apa kok, Ser. Sekali-kali. Lagian ini enak. Loh, jangan gitu, Mas. Potong Sera lagi. Kali ini ia mengambil inisiatif mengambilkan tisu dan mengelap sudut bibir Bram yang sedikit berminyak. Gerakan itu begitu natural, seolah mereka adalah pasangan suami istri, sementara Kinan hanyalah penonton. Kesehatan kamu itu aset perusahaan lo. Kalau kamu sakit, siapa yang pimpin proyek? Suasana meja makan mendadak canggung. Pak Rudi dan rekan lainnya saling pandang, menyadari keintiman yang tidak wajar itu. Namun, tidak ada yang berani menegur. Mereka semua tahu posisi Sera sebagai tangan kanan, kesayangan bos. Kinan meletakkan teko air dengan bunyi tak yang agak keras di atas meja. Cukup keras untuk membuat Bram menoleh kaget. Maaf, ucap Kinan datar. Silakan dilanjut. Saya mau ke dapur sebentar, ambil buah potong. Kinan berbalik, melangkah cepat menuju dapur. Dadanya bergemuruh hebat. Ia butuh ruang untuk bernapas. Ia butuh menjauh dari pemandangan menjijikan itu sebelum ia kehilangan kendali dan menyiramkan kuah sup panas ke wajah mulus Sera. Di dapur, Kinan berdiri di depan wastafel, membiarkan air keran mengalir deras untuk menyamarkan suara tarikan napasnya yang berat. Ia mencengkeram pinggiran wastafel erat-erat. Sabar, Kinan. Sabar. Ingat Dika. Ingat sertifikat rumah. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki terburu-buru mendekat ke arah dapur. Bukan langkah berat Bram, melainkan langkah sepatu hak tinggi yang beradu cepat dengan lantai keramik. Kinan mematikan keran air dan menoleh. Sera menerobos masuk ke dapur, wajahnya pucat pasi. Tanpa permisi, wanita itu langsung menuju wastafel di sebelah Kinan, membungkuk, dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Huek-huek. Suara mual itu terdengar menyakitkan. Tubuh Sera terguncang hebat. Aroma parfum mahalnya seketika kalah oleh bau muntahan. Kinan mundur selangkah, menatap wanita itu dengan kening berkerut. Masuk angin? Keracunan makanan? Tidak mungkin. Semua bahan masakan segar, dan tamu lain baik-baik saja. Bram menyusul masuk ke dapur dengan wajah panik. Ia mengabaikan Kinan yang berdiri mematung di sudut. Ia langsung menghampiri Sera, memijat tengkuk wanita itu dengan lembut. Kamu kenapa? Mual lagi? Tanya Bram, suaranya syarat akan kekhawatiran yang berlebihan.
Sera mengangguk lemah sambil membasuh mulutnya dengan air. Napasnya tersengal-sengal. Iya, Mas. Bau rendangnya tajam banget. Aku nggak kuat nyium bau rempahnya. Perutku langsung mual. Kinan menajamkan pendengarannya. Mual karena bau tajam? Di tengah makan malam? Ya ampun, desis Bram pelan, setengah berbisik namun masih tertangkap telinga Kinan di ruangan yang sempit itu. Kan aku udah bilang, jangan dipaksa makan kalau nggak selera. Kasihan. Bram menggantung kalimatnya, matanya melirik sekilas ke arah perut Sera yang tertutup blus longgar, lalu melirik waspada ke arah Kinan. Bram sadar Kinan ada di sana. Ia segera mengubah nada bicaranya menjadi formal. Dek, tolong ambilkan minyak angin atau air hangat dong. Kayaknya Sera masuk angin berat. AC di ruang tengah terlalu dingin mungkin. Kinan tidak bergerak. Matanya terpaku pada tangan Bram yang masih melingkar protektif di pinggang Sera. Dan matanya menangkap sesuatu yang lain. Gerakan tangan Sera yang secara refleks mengelus perut bagian bawahnya sendiri saat rasa mual itu mereda. Gerakan naluriah seorang ibu. Dunia di sekitar Kinan seolah berhenti berputar untuk kedua kalinya. Potongan puzzle itu terpasang dengan sempurna di kepalanya. Pakaian Sera yang belakangan ini selalu longgar. Wajahnya yang pucat tanpa make up tebal. Mual saat mencium bau masakan yang kuat. Dan desakan Bram untuk segera mencairkan uang tunai dari sertifikat rumah dalam jumlah besar. Sera hamil. Bukan sekadar selingkuhan. Wanita ini sedang mengandung benih Bram. Dek? Kinan? Panggil Bram lagi, kali ini dengan nada tidak sabar. Malah bengong. Tolong ambilkan air hangat. Kinan tersentak. Ia menatap Bram dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada keterkejutan, ada rasa jijik, namun di dasarnya ada kepedihan yang luar biasa. Suaminya telah menghamili wanita lain, dan kini membawa wanita itu beserta calon anak haramnya ke dalam rumah sah mereka. Iya, Mas, jawab Kinan, suaranya terdengar jauh, seperti bukan suaranya sendiri. Kinan berbalik menuju dispenser. Tangannya gemetar hebat saat menuangkan air panas. Pikirannya berkecamuk. Jika Sera hamil, maka posisi Kinan dan Dika dalam bahaya besar. Bram bukan hanya butuh uang untuk apartemen. Dia butuh uang untuk membiayai keluarga barunya. Dia butuh modal untuk memulai hidup baru, dan modal itu diambil dari atap yang menaungi kepala Dika. Ini, Kinan menyodorkan gelas itu pada Bram, menghindari bersentuhan dengan jari suaminya. Makasih, Bram memberikannya pada Sera. Minum dulu pelan-pelan. Makasih ya, Bu Kinan, ucap Sera lemah. Wajahnya masih pucat, tapi ada kilatan aneh di matanya saat menatap Kinan. Kilatan rasa bersalah? Tidak, itu kilatan tantangan. Seolah dia ingin berkata, aku punya sesuatu yang lebih berharga untuk Bram daripada dirimu. Sebaiknya istirahat di kamar tamu saja dulu. Saran Bram, biar aku antar. Gak usah, Mas. Gak enak sama tamu lain, tolak Sera manja. Aku duduk di teras belakang aja sebentar cari udara segar. Di sini pengap. Ya sudah, aku temani ke teras. Mereka berdua berjalan keluar menuju pintu kaca yang menghubungkan dapur dengan taman belakang, meninggalkan Kinan sendirian di dapur yang berantakan. Kinan menunggu beberapa detik. Setelah memastikan mereka keluar, ia mengendap-endap mendekati jendela dapur yang sedikit terbuka. Gorden tipis menutupi pandangannya, tapi suara mereka terdengar jelas di tengah sunyinya malam. Kamu ceroboh banget sih, Yang. Suara Bram terdengar gusar tapi lembut. Kalau Kinan curiga gimana? Biarin aja dia curiga, sahut Sera ketus. Suaranya sudah tidak lemah lagi. Lagian kapan sih kamu mau tegas? Perut aku makin lama makin besar. Mas, dokter bilang kandungan ini kuat, tapi aku nggak mau anak kita lahir tanpa status jelas. Aku nggak mau lahiran sambil sembunyi-sembunyi di apartemen. Duar. Pengakuan itu menghantam telinga Kinan lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Anak kita. Sabar dong, sayang, bujuk Bram. Aku lagi usahain. Sertifikat itu kan nilainya gede. Begitu dananya cair penuh dari bank, aku lunasin apartemen kamu, terus sisanya buat modal kita nikah siri dulu. Setelah itu baru aku urus cerai sama Kinan. Kalau aku cerai sekarang, gono gininya ribet,
aset bisa dibekukan. Kamu mau kita hidup susah? Janji ya? Jangan lama-lama, rengek Sera. Aku nggak mau anak laki-laki ini nanti bingung siapa bapaknya. Anak laki-laki. Kinan menutup mulutnya rapat-rapat dengan kedua tangan, mencegah isak tangis yang mendesak keluar. Mereka merencanakan semuanya dengan begitu rapi. Bram menunda perceraian bukan karena masih cinta, tapi karena ingin mengamankan harta terlebih dahulu. Ia ingin memiskinkan Kinan dan Dika sebelum membuang mereka ke jalanan. Kinan mundur perlahan dari jendela. Kakinya lemas, tapi hatinya membara. Rasa sedih itu telah lenyap sepenuhnya, hangus terbakar oleh api kemarahan seorang ibu yang anaknya hendak dizalimi. Mereka menginginkan anak laki-laki, mereka menginginkan harta warisan ayah Kinan. Langkahi dulu mayatku, batin Kinan. Kinan kembali ke ruang makan. Wajahnya kini datar, tanpa ekspresi. Ia melihat tas tangan Sera tergeletak di kursi kosong di sebelah kursi Bram. Tas bermerek mahal yang resletingnya sedikit terbuka. Mata Kinan menangkap sesuatu di dalam tas itu. Sebuah buku kecil berwarna merah muda. Buku kontrol kehamilan, Kia. Tanpa pikir panjang, selagi tamu lain sibuk mengobrol di ruang tamu dan Bram masih di teras, Kinan menyambar ponselnya. Dengan gerakan cepat dan terlatih, ia memotret tas itu, memotret sedikit bagian buku yang menyembul, lalu duduk kembali di kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Malam ini, Kinan mendapatkan senjata nuklirnya. Om Dharma benar. Ia harus bertahan sedikit lagi, tapi strategi bertahan saja tidak cukup. Kinan harus mulai menyerang. Dan serangan pertamanya akan ia arahkan ke titik terlemah Bram, reputasi dan keuangan. Saat Bram dan Sera kembali masuk dengan wajah yang sudah segar, Kinan menyambut mereka dengan senyuman. Senyuman yang paling manis, paling mengerikan yang pernah ia berikan. Sudah baikan, Mbak Sera? Tanya Kinan lembut. Lain kali hati-hati ya, jangan sampai kecapean. Nanti yang di dalam ikut sakit loh. Wajah Sera dan Bram seketika menegang. Bram menatap istrinya dengan mata melotot. Apakah Kinan tahu? Atau itu hanya ucapan basa-basi tentang masuk angin yang ada di dalam perut? Kinan menikmati ketakutan di mata mereka. Maksud saya, organ dalamnya, lanjut Kinan tenang sambil menuangkan teh. Lambung itu sensitif. Iya kan, Mas? Matahari pagi menembus celah ventilasi, namun kali ini cahayanya tidak lagi menyilaukan mata Kinan yang sembab. Tidak ada lagi mata sembab. Pagi ini, Kinan bangun lebih awal dari matahari. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menatap pantulan dirinya sendiri. Wanita di cermin itu bukan lagi Kinan yang menangis di lorong hotel. Bukan lagi Kinan yang gemetar di balik jendela dapur. Kinan mengambil gunting dari laci riasnya. Dengan tatapan dingin dan tangan yang mantap, ia memotong rambut panjangnya yang selama ini dipelihara karena Bram menyukainya. Kres. Kres. Helaian rambut hitam jatuh ke lantai. Kini rambutnya sebahu, memberikan kesan tegas, segar, dan berbahaya. Ia memoles wajahnya dengan riasan minimalis namun tajam, menutupi lingkar hitam di bawah matanya dengan sempurna. Hari ini, Kinan berhenti menjadi korban. Hari ini, ia menjadi pemain. Setelah memastikan Dika berangkat sekolah dengan jemputan langganan, Kinan tidak diam di rumah. Ia mengeluarkan setelan blazer lamanya, sisa masa kerjanya sebelum menikah, dan berkendara membelah kemacetan Jakarta menuju kantor cabang bank tempat sertifikat rumahnya digadaikan. Berbekal surat kuasa lama dari ayahnya yang masih berlaku untuk urusan administrasi waris, dan tentu saja statusnya sebagai pemilik sah sertifikat itu, Kinan memaksa bertemu dengan kepala cabang. Kebetulan, Pak Hadi, sang kepala cabang, adalah nasabah prioritas mendiang ayahnya dulu. Saya kaget, Nak Kinan, ujar Pak Hadi sambil membolak-balik berkas di mejanya. Wajahnya tampak sungkan. Pak Bram bilang, Nak Kinan sedang sakit keras dan butuh biaya pengobatan di Singapura. Makanya beliau mendesak pencairan pinjaman ini secepat mungkin dengan jaminan sertifikat rumah. Rahang Kinan mengeras. Sakit keras? Bram benar-benar bajingan tanpa moral. Dia menggunakan nyawa istrinya sebagai alasan untuk membiayai apartemen gundiknya. Saya memang sempat sakit, Pak, tapi sekarang sudah pulih, jawab Kinan tenang, menyembunyikan gejolak amarahnya. Justru itu saya kesini,
Saya mau cek. Sisa pencairannya kapan ya? Suami saya bilang masih ada kendala. Oh, iya. Tahap pertama 500 juta sudah cair minggu lalu. Sisanya, 1 miliar, rencananya cair lusa. Tinggal menunggu verifikasi tanda tangan Nak Kinan ulang, karena ada sedikit perbedaan di berkas terakhir. Kemarin Pak Bram bilang akan bawa berkasnya ke rumah sakit untuk Nak Kinan tanda tangani. Kinan tersenyum tipis. Tuhan masih memihaknya. Bram memalsukan tanda tangannya, tapi kurang rapi. Dan bank menahan pencairan sisanya. Ini celahnya. Pak Hadi, Kinan mencondongkan tubuhnya. Bisa tolong bantu saya? Tolong tahan pencairan itu. Bilang saja sistem sedang error atau ada audit pusat. Jangan bilang saya kesini. Jangan bilang Bapak curiga tanda tangannya palsu. Cukup ulur waktu selama mungkin. Pak Hadi menatap Kinan bingung. Loh, kenapa? Bukannya butuh uangnya? Ini urusan rumah tangga, Pak. Dan ini amanat terakhir ayah. Rumah itu tidak boleh dijual atau digadaikan untuk hal yang salah. Suara Kinan bergetar sedikit, menyentuh sisi emosional pria tua itu. Tolong saya, Pak. Demi nama baik ayah. Pak Hadi menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baik. Saya akan tahan dengan alasan audit internal. Tapi saya tidak bisa tahan selamanya, Nak Kinan. Paling lama 2 minggu. 2 minggu cukup, sahut Kinan tegas. Keluar dari ban, Kinan langsung menuju kantor Om Dharma. Ia menceritakan semuanya. Kehamilan Sera, alasan, sakit keras, di ban, dan rencana pencairan 1 miliar lusa. Om Dharma mengetuk-ngetuk mejanya dengan pulpen. Wajahnya serius namun ada kilatan semangat di matanya. Bagus. Langkah kamu ke ban itu brilian, Kinan, puji Om Dharma. Sekarang kita punya waktu 2 minggu sebelum Bram panik karena uangnya macet. Saat dia panik, dia akan ceroboh. Kita harus manfaatkan kepanikannya. Om Dharma membuka laci, mengeluarkan sebuah map biru. Kamu bilang Bram takut hartanya dibekukan kalau cerai sekarang, kan? Itu sebabnya dia menunda cerai sampai apartemen lunas? Tanya Om Dharma. Iya, Om. Dia mau mengamankan aset dulu. Kalau begitu, kita mainkan ketakutannya. Om Dharma menyodorkan sebuah dokumen. Ini draft perjanjian pisah harta pasca nikah. Isinya menyatakan bahwa aset warisan, rumah, adalah milik mutlak istri, dan hutang yang dibuat suami adalah tanggung jawab pribadi suami. Tapi, kita bungkus ini dengan sampul lain. Maksudnya, kita buat seolah-olah perjanjian ini adalah ide Bram untuk menyelamatkan aset dari penyitaan. Om Dharma tersenyum licik. Kamu bilang ke Bram, ada kabar burung bahwa dia sedang diincar audit kantor atau pajak karena gaya hidupnya yang mewah. Bilang padanya, satu-satunya cara agar rumah tidak disita negara kalau dia kena kasus, adalah dengan membalik nama kepemilikan aset sepenuhnya ke kamu secara hukum, seolah-olah kalian pisah harta. Kinan terdiam, mencerna rencana itu. Itu berisiko. Tapi Bram adalah orang yang narsis dan paranoid. Dia pasti takut karirnya hancur. Jika Kinan bisa meyakinkan bahwa ini demi menyelamatkan harta Bram, dia pasti setuju. Buat dia merasa dia yang memegang kendali, Kinan. Buat dia merasa kamu adalah istri bodoh yang mau dijadikan tempat penitipan aset. Lanjut Om Dharma. Begitu dia tanda tangan ini di depan notaris saya, rumah itu aman. Dan hutang 1,5 miliar itu, otomatis jadi hutang pribadinya yang tidak bisa menuntut rumahmu sebagai jaminan. Kinan mengambil map itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Siapkan notarisnya, Om. Aku akan bawa dia ke sana. Sore harinya, Kinan pulang dengan strategi yang sudah matang. Ia membeli kemeja kerja mahal dan dasi baru untuk Bram, sebuah hadiah untuk memuluskan rencananya. Saat Bram pulang, ia kaget melihat penampilan baru Kinan. Rambut pendek, wajah segar, dan senyum manis menyambutnya. Loh, potong rambut, Dek? Tanya Bram heran, tapi matanya menyiratkan kekaguman. Kinan terlihat 10 tahun lebih muda. Iya, Mas. Buang sial, jawab Kinan santai sambil menyerahkan bungkusan hadiah. Ini buat Mas. Biar makin ganteng presentasinya. Bram menerima hadiah itu dengan wajah bingung.
Ia curiga, tapi sikap manis Kinan melunturkan kewaspadaannya. Tumben, kamu gak marah soal malam itu? Kinan menggeleng. Ia mendekat, merapikan kerah baju Bram. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena cinta, tapi karena adrenalin. Aku pikir-pikir, marah gak ada gunanya. Kamu kerja keras buat kita. Aku harusnya dukung kamu. Kinan menuntun Bram duduk di sofa, lalu menyuguhkan kopi. Ia memasang wajah cemas yang dibuat-buat. Tapi mas, aku dengar gosip gak enak tadi pas arisan. Mulai Kinan, suaranya direndahkan. Gosip apa? Bram menyeruput kopinya. Katanya, ada audit besar-besaran dari pusat ya? Istrinya Pak Budi bilang, suaminya kena periksa gara-gara ada aliran dana mencurigakan di rekening pribadi. Aset-asetnya mau dibekukan sama kantor pajak. Bram tersedak kopinya. Uhuk, kamu dengar dari mana? Wajah Bram pucat. Isu audit memang sedang santer di kantornya, dan Bram tahu dia telah menggelapkan dana proyek kecil-kecilan selain masalah sertifikat rumah itu. Dari grup arisan istri pejabat kantor, bohong Kinan mulus. Mas, aku takut. Rumah kita kan atas nama kita berdua. Kalau mas kena audit, rumah warisan ayah bisa disita juga dong. Bram terdiam. Matanya bergerak liar. Ketakutan mulai merayapi pikirannya. Jika dia diaudit, dan ketahuan punya hutang 1,5 miliar dengan jaminan rumah, dia tamat. Terus mereka bilang apa solusinya? Tanya Bram hati-hati. Katanya sih, Kinan memelankan suaranya, seolah membocorkan rahasia negara, banyak yang bikin perjanjian pisah harta dadakan. Jadi aset-aset dipindah nama ke istri semua. Biar kalau suami kena kasus, aset istri nggak bisa disentuh hukum. Nanti kalau badai sudah berlalu, baru dibalikin lagi. Kinan menatap mata Bram dengan tatapan polos. Aku nggak ngerti hukum sih, mas. Tapi aku takut kita jadi gelandangan kalau rumah disita. Apa kita perlu buat gitu juga? Pura-pura aja rumahnya jadi punyaku 100%, biar aman dari audit kantor kamu. Bram menatap Kinan. Otaknya berputar cepat. Ide itu terdengar masuk akal. Bahkan sangat brilian. Jika rumah diatasnamakan Kinan sepenuhnya lewat pisah harta, auditor tidak bisa menyentuhnya. Dan karena Kinan adalah istri yang bodoh dan penurut, Bram yakin dia bisa mengambilnya kembali kapan saja nanti. Bram tersenyum lebar. Ia merasa mendapatkan solusi langit. Ia tidak sadar, lehernya baru saja masuk ke dalam jerat yang dipasang istrinya. Kamu pintar juga, Dek, ucap Bram, mengelus rambut baru Kinan. Ide bagus. Kita harus amankan aset kita. Kapan kita bisa urus? Kebetulan Om Dharma, teman ayah, bisa bantu kilat. Besok siang, tawar Kinan. Oke. Besok siang kita ke sana, putus Bram mantap. Kinan tersenyum manis. Kena kau. Namun, saat Bram hendak beranjak mandi, ponselnya yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi, chat, muncul di layar yang menyala. Kinan melirik sekilas dan jantungnya hampir berhenti. Pesan itu dari Sera. Sera, mas, gawat, orang bank telepon aku. Katanya pencairan 1 miliar ditahan karena ada laporan tanda tangan palsu. Mereka mau lapor polisi kalau besok pagi kamu nggak datang klarifikasi. Bram yang baru berdiri, ikut membaca pesan itu di layar yang masih menyala. Wajahnya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia menoleh perlahan ke arah Kinan. Tatapannya bukan lagi tatapan suami, melainkan tatapan binatang buas yang terpojok. Kinan. Suara Bram rendah, menggeram. Kamu ke bank hari ini? Udara di ruang tengah mendadak terasa setipis kertas, mudah robek oleh satu gerakan salah. Wajah Bram merah padam, urat-urat di lehernya menonjol seperti kabel baja yang ditarik paksa. Ia mencengkeram lengan atas Kinan dengan kasar, membuat Kinan meringis menahan nyeri. Jawab jujur. Kamu ke bank mau laporin aku? Bentak Bram. Napasnya memburu, bau kopi bercampur asam lambung tercium menyengat. Kamu mau jeblosin suamimu sendiri ke penjara? Hah? Kinan tidak melawan cengkeraman itu. Ia membiarkan rasa sakit di lengannya menjadi bahan bakar aktingnya. Ia memasang wajah ketakutan, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia harus bermain cantik.
Satu langkah salah, Bram bisa nekat melakukan kekerasan fisik. Sakit, Mas. Lepasin. Jerit Kinan, suaranya bergetar. Aku kesana justru mau nyelamatin kamu. Cengkeraman Bram sedikit melonggar, tapi ia tidak melepaskannya. Nyelamatin apa? Orang Bang bilang ada laporan tanda tangan palsu. Itu bukan laporan, Mas. Itu pertanyaan. Kinan mulai mengarang cerita dengan cepat, memutar otak di tengah tekanan tinggi. Tadi aku ke bank mau cetak rekening koran, mau mastiin saldo kita aman kalau rekening kamu beneran dibekukan karena audit kantor pajak itu. Terus petugas customer service-nya iseng cek status kredit. Dia yang curiga tanda tangan di berkas pengajuan kredit itu beda sama tanda tangan aku di KTP. Kinan menatap mata Bram lekat-lekat, memancarkan kepolosan yang meyakinkan. Aku panik. Mas, aku bilang itu asli. Aku bilang aku yang tanda tangan. Tapi orang banknya nggak percaya. Dia bilang mau eskalasi ke bagian legal buat verifikasi. Aku takut banget kamu ditangkap. Makanya aku langsung pulang cari solusi sama Om Dharma. Bram tertegun. Matanya mengerjap, mencoba mencari kebohongan di wajah istrinya. Namun, cerita Kinan masuk akal. Kinan yang bodoh dan panik karena isu audit pajak, lalu pergi ke bank dan malah memicu kecurigaan petugas. Jadi, kamu nggak lapor? Tanya Bram, suaranya mulai merendah, meski masih penuh curiga. Ya Tuhan, Mas, kamu itu ayah Dika. Mana mungkin aku mau lihat kamu di penjara? Kinan menangis. Kali ini air mata itu keluar dengan mudah karena rasa bencinya yang begitu dalam. Aku cuma mau kita aman. Rumah aman, kamu aman. Bram melepaskan cengkeramannya. Ia mundur selangkah, mengusap wajahnya dengan kasar. Terus sekarang gimana? Kalau Bang lapor polisi besok, aku tamat, Kinan. Itu pasal pemalsuan dokumen. Aku bisa dipecat dan dipenjara. Kinan memegang bahu Bram. Saatnya memasang jerat. Itu gunanya ide Om Dharma tadi. Mas, bisik Kinan mendesak. Kita ke notaris besok pagi-pagi sekali. Kita bikin akta pisah harta dan pengakuan hutang pribadi. Di situ nanti dicantumkan bahwa rumah itu resmi jadi milikku sepenuhnya. Tapi aku memberikan kuasa penuh ke kamu untuk menjaminkannya kemarin. Jadi tanda tangan kemarin itu dianggap sah karena sudah diratifikasi, disetujui ulang, oleh pemilik aset lewat akta notaris. Kinan menatap suaminya dengan tatapan memelas. Om Dharma bilang, kalau ada akta notaris itu, bank gak bisa nuntut pidana. Kasusnya jadi perdata biasa, dan karena aku sebagai pemilik rumah sudah setuju, polisi nggak bisa masuk. Kamu bebas, Mas. Bram terdiam lama. Otaknya yang sedang kalut mencoba mencerna logika hukum yang sebenarnya menyesatkan itu. Dalam kepanikan, solusi Kinan terdengar seperti satu-satunya sekoci penyelamat di tengah badai. Kamu yakin Om Dharma bisa atur itu besok? Tanya Bram. Yakin. Om Dharma sahabat ayah. Dia pasti bantu kita, jawab Kinan mantap. Malam itu, Bram tidak tidur nyenyak. Ia mondar-mandir di kamar, sesekali membalas pesan, chat, dari Sera yang terus menerornya. Sementara Kinan tidur memunggungi suaminya dengan senyum tipis. Ia tidur nyenyak sekali. Pagi harinya, suasana di kantor notaris Dharma Wangsa terasa formal dan dingin. Om Dharma duduk di balik meja besarnya, menyodorkan map berisi dokumen tebal bermeterai. Ia memainkan perannya dengan sempurna. Wajah serius, sedikit prihatin, namun profesional. Ini solusi terbaik untuk mengamankan posisi Pak Bram dari jeratan hukum pidana perbankan dan juga audit pajak. Jelas Om Dharma sambil menunjuk pasal-pasal dalam dokumen itu. Dengan menandatangani ini, Pak Bram mengakui bahwa sertifikat rumah adalah hak mutlak Ibu Kinan. Sebagai gantinya, Ibu Kinan membuat pernyataan tidak keberatan atas penjaminan sertifikat tersebut. Jadi unsur pemalsuannya gugur. Bram membaca sekilas. Bahasanya rumit dan berbelit-belit. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bebas dari polisi. Tapi ini bisa dibatalinkan. Om, kalau auditnya udah selesai? Tanya Bram ragu. Tentu. Ini kan kesepakatan suami istri. Bisa diubah kapan saja asal kedua belah pihak setuju, jawab Om Dharma santai. Kalimat, asal kedua belah pihak setuju,
diucapkan dengan sangat cepat dan samar. Bram tidak menangkap jebakan itu. Jika Kinan tidak setuju di kemudian hari, perjanjian ini abadi. Tanpa membaca lebih teliti, Bram mengambil pulpen. Tangan itu, tangan yang sama yang memeluk Sera, kini menggoreskan tanda tangan di atas meterai. Sret, sret, selesai. Kinan ikut menandatangani dengan tangan yang stabil. Sah, ucap Om Dharma sambil mengetuk palu imajiner. Ia menyerahkan salinan akta itu pada Kinan. Sertifikat rumah aman di tangan Ibu Kinan. Dan Pak Bram. Om Dharma menatap Bram tajam. Surat ini akan saya kirim salinannya ke bank siang ini juga sebagai bukti legalitas. Polisi tidak akan datang menjemput Bapak. Bram menghembuskan napas lega yang panjang. Ia menyandar ke kursi, merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Ia selamat. Rumah aman, pikirnya, dan pencairan dana 1 miliar itu pasti akan segera cair setelah urusan administrasi ini beres. Sera akan senang. Kinan melirik suaminya. Nikmatilah napas legamu yang terakhir, Mas. Keluar dari kantor notaris, Bram langsung merangkul Kinan. Makasih ya, Dek. Kamu emang istri paling pengertian. Maaf aku sempet kasar semalam. Gak apa-apa, Mas. Aku ngerti kamu panik, jawab Kinan datar. Mas langsung ke kantor? Iya. Aku harus kabari Sera, maksudnya tim proyek, kalau masalah dana sudah aman. Oh iya, Dek. Wajah Bram berubah cerah. Karena masalah ini udah beres, dan proyekku juga bakal lancar. Gimana kalau Sabtu ini kita adain syukuran kenaikan jabatanku sekaligus ulang tahun pernikahan kita yang kelima? Sekalian undang keluarga besar dan teman-teman kantor. Kinan tertegun. Ulang tahun pernikahan? Bram ingat? Atau dia hanya menjadikan itu alasan untuk pamer kesuksesan palsunya di depan semua orang? Boleh, Mas. Ide bagus, jawab Kinan. Sebuah rencana jahat nan brilian melintas di benaknya. Oke. Aku yang urus catering sama undangannya. Kita bikin pesta kebun di rumah. Aku mau undang Pak Direktur Utama juga, biar dia lihat keluarga kita harmonis. Itu poin plus buat promosi tahun depan. Bram masuk ke mobilnya dengan bersiul, meninggalkan Kinan berdiri di trotoar. Kinan mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon Pak Hadi, kepala cabang ban. Halo, Pak Hadi. Saya Kinan. Iya. Akta notarisnya sudah jadi, bukan, Pak? Tolong dengarkan instruksi saya baik-baik. Akta ini justru untuk membatalkan penjaminan. Karena rumah itu sekarang resmi milik saya 100% dan saya tidak menyetujui hutang suami saya, tolong batalkan pencairan dana 1 miliar itu secara permanen. Dan tolong, jangan beritahu suami saya sampai hari Senin depan. Baik, Bu Kinan. Kami akan bekukan dananya, jawab Pak Hadi di ujung sana. Kinan menutup telepon. Bram akan mengadakan pesta syukuran pada hari Sabtu. Pesta di mana dia akan memamerkan kesuksesan, jabatan, dan keluarga harmonisnya. Pesta di mana Sera pasti akan datang dengan gaun tercantiknya. Itu adalah panggung yang sempurna. Panggung kematian bagi harga diri Bramantio. Kinan tersenyum. Bukan senyum palsu lagi. Ini senyum sang eksekutor. Baik, Mas. Kita pesta, gumamnya pada angin lalu. Hari Sabtu tiba dengan langit yang cerah, seolah alam semesta merestui panggung sandiwara terbesar yang akan digelar malam ini. Halaman belakang rumah yang biasanya sepi kini, telah disulap menjadi lokasi pesta kebun yang mewah. Lampu-lampu gantung kecil melilit batang pohon mangga, meja prasmanan berjajar rapi dengan taplak putih bersih, dan aroma kambing guling yang diputar di sudut taman menggugah selera para tamu yang mulai berdatangan. Bram berdiri di tengah kerumunan dengan gelas sirup di tangan, tampak gagah dalam balutan batik sutra lengan panjang. Wajahnya berseri-seri, senyumnya tak pernah lepas saat menyalami kolega kantor dan kerabat jauh. Ia merasa di puncak dunia. Masalah hukum selesai, pikirnya, uang 1 miliar akan cair hari Senin, pikirnya, dan malam ini ia akan dikukuhkan sebagai calon direktur operasional di hadapan Pak Dirut. Kinan berdiri di sampingnya, mengenakan gaun terusan berwarna biru gelap yang memeluk tubuh rampingnya dengan elegan. Rambut pendeknya ditata rapi, memamerkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung berlian imitasi, karena berlian aslinya sudah lama dijual Bram untuk modal trading
yang rugi. Kinan tersenyum, menyalami tamu dengan ramah, memainkan perannya sebagai istri trofi yang sempurna. Selamat ya, Pak Bram. Wah, pasangan serasi banget ini, puji Bu Direktur yang datang menggandeng suaminya. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat doa istri saya juga, jawab Bram merendah, merangkul pinggang Kinan mesra. Kinan hanya mengangguk, menahan gejolak mual di perutnya. Nikmatilah, Mas. Sebentar lagi panggung ini runtuh. Di sudut lain, dekat meja minuman, Sera berdiri. Ia mengenakan gaun babidol berwarna pastel yang longgar, menyamarkan perutnya yang mulai membuncit. Ia tampak cantik, namun gelisah. Matanya terus mencuri pandang ke arah Bram dan Kinan. Ada rasa iri yang membakar melihat Bram merangkul istrinya di depan umum, sementara ia hanya bisa berdiri di pinggiran sebagai staf. Acara bergulir lancar. Musik akustik mengalun lembut. Pukul 8 malam, MC, seorang staf HRD yang cerewet, naik ke panggung kecil di depan layar proyektor putih raksasa. Baiklah, Bapak Ibu sekalian. Tiba saatnya kita dengarkan sepatah dua patah kata dari bintang malam ini, Pak Bramantio. Seru MC disambut tepuk tangan meriah. Bram naik ke panggung dengan percaya diri. Ia mengambil mikrofon, mengatur napas, lalu menatap hadirin dengan tatapan penuh wibawa. Assalamualaikum. Selamat malam Pak Dirut, rekan-rekan, dan keluarga tercinta. Buka Bram suaranya bariton dan mantap. Malam ini bukan hanya syukuran jabatan, tapi juga perayaan 5 tahun pernikahan saya dengan wanita hebat di sana, Kinan. Semua mata tertuju pada Kinan. Bram menunjuknya dengan dramatis. Kinan adalah tiang rumah tangga kami. Dia wanita yang sabar, penurut, dan selalu mendukung saya dalam kondisi apapun. Bahkan saat badai datang, dia tetap berdiri tegak melindungi keluarga ini. Terima kasih, sayang. Tepuk tangan kembali membahana. Beberapa ibu-ibu tampak menyeka sudut mata, terharu dengan pidato buaya itu. Kinan tersenyum tipis, lalu berjalan perlahan menaiki panggung, berdiri di samping suaminya. Terima kasih, Mas, ucap Kinan lembut, mengambil alih mikrofon. Saya juga ingin memberikan hadiah spesial untuk Mas Bram dan juga Mbak Sera, yang sudah banyak membantu suami saya bekerja lembur siang malam. Bram mengernyit. Sera? Kenapa nama Sera disebut? Sera yang sedang minum di pojokan tersedak pelan. Sebagai bentuk rasa syukur, lanjut Kinan, suaranya kini berubah dingin dan tajam, kontras dengan senyum manis di bibirnya. Saya sudah menyiapkan sebuah video kenangan. Sebuah dokumentasi kejujuran yang jarang kita lihat di zaman sekarang. Kinan memberi isyarat tangan pada operator proyektor, sepupu jauhnya yang sudah ia instruksikan khusus. Silakan diputar. Lampu taman seketika dipadamkan. Fokus semua orang tertuju pada layar putih besar itu. Bram tersenyum, mengira itu adalah kompilasi foto liburan atau foto pernikahan mereka. Namun, yang muncul di layar bukanlah foto pengantin. Layar itu menampilkan rekaman video yang goyang. Sebuah lorong hotel dengan karpet merah marun. Suara napas Kinan yang berat terdengar memenuhi speaker taman yang kualitas suaranya jernih. To, to, to. Suara ketukan pintu di video itu menggema seperti palu hakim. Wajah Bram pucat pasi seketika. Gelas di tangan Pak Dirut berhenti di udara. Keheningan mencekam menyergap pesta itu. Di layar, pintu nomor 303 terbuka. Wajah Bram yang kaget muncul. Lalu wajah Sera yang muncul dari balik punggungnya, memakai kemeja pria. Suara manja Sera terdengar jelas. Siapa sih? Sayang? Kok lama banget? Jeritan tertahan terdengar dari para tamu. Bisik-bisik berubah menjadi riuh rendah. Matikan. Matikan layarnya, teriak Bram panik. Ia menerjang ke arah operator, tapi sepupu Kinan dengan sigap mengunci laptop dan mundur. Video berganti. Kini menampilkan foto-foto dokumen perbankan, sertifikat rumah, bukti transfer uang muka apartemen atas nama Serafina Andini, dan buku kontrol kehamilan Sera. Kinan kembali bicara melalui mikrofon, suaranya tenang namun menggelegar di tengah kekacauan itu. Hadirin sekalian, inilah lembur yang dilakukan suami saya. Menggadaikan rumah warisan ayah saya, rumah tempat anak kami berteduh,
demi membelikan apartemen untuk selingkuhannya yang sedang hamil. Sarah menjatuhkan gelasnya. Prang! Pecahan kaca berserakan di rumput, sama hancurnya dengan wajahnya saat ini. Semua mata menatapnya dengan pandangan jijik. Istri-istri pejabat kantor yang tadi memujinya ramah, kini menatapnya seperti melihat kotoran. Bram berbalik menatap Kinan, wajahnya merah padam karena marah dan malu. Kinan, kamu gila. Kamu hancurkan karirku. Kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, Mas, balas Kinan datar. Pak Dirut berjalan membelah kerumunan, wajahnya gelap menahan amarah. Ia naik ke panggung, merebut mikrofon dari tangan Kinan, lalu menatap Bram dengan tatapan membunuh. Bramantio, suara Pak Dirut bergetar karena emosi. Saya tidak mentolerir integritas yang cacat. Menggelapkan aset keluarga, selingkuh dengan bawahan, kamu memalukan perusahaan. Pak, ini salah paham. Pak, ini rekayasa. Bram mencoba membela diri, berlutut di kaki bosnya. Diam kamu. Mulai Senin, jangan injakkan kaki di kantor. Surat pemecatan akan dikirim besok. Dan Sarah, kamu juga saya pecat tidak hormat. Bram terduduk lemas di lantai panggung. Dunianya runtuh dalam hitungan menit. Karir, reputasi, kehormatan, semuanya lenyap. Kinan menatap suaminya yang menyedihkan itu. Ia mengeluarkan sebuah map biru dari balik meja MC. Dan satu lagi, Mas, ucap Kinan, membuat Bram mendongak. Ingat akta yang kamu tanda tangani kemarin di notaris? Kamu pikir itu untuk menyelamatkan harta dari pajak? Kinan membuka map itu, memperlihatkan isinya pada Bram. Itu adalah akta pengakuan bahwa rumah ini, dan seisinya, adalah milikku 100%. Dan karena rumah ini milikku, aku sudah membatalkan pencairan dana 1 miliar dari bank tadi pagi. Mata Bram melotot sampai hampir keluar. Apa? Dibatalkan? Ya, jadi kamu tidak punya uang. Mas, kamu tidak punya pekerjaan. Kamu punya hutang 500 juta yang sudah terlanjur cair, dan sekarang jadi hutang pribadimu. Dan kamu punya bayi yang harus dibiayai. Sarah yang mendengar itu menjerit histeris di pinggir lapangan. Mas, katanya uangnya cair Senin. Apartemenku gimana? DP-nya hangus dong. Kinan tersenyum puas. Ia menunjuk gerbang rumah yang terbuka lebar. Sekarang, silakan keluar dari rumah saya. Bawa selingkuhanmu itu. Bawa baju-bajumu. Jangan bawa apapun yang dibeli pakai uangku atau uang yang kamu curi dariku. Kinan tega kamu. Rintih Bram, air mata frustrasi meleleh di pipinya. Ia mencoba meraih kaki Kinan. Kita suami istri, Dek, Dika butuh ayahnya. Kinan menendang pelan tangan Bram agar menjauh. Ayah Dika sudah mati di kamar 303, ucap Kinan dingin. Satpam, tolong seret sampah ini keluar. 2 orang satpam komplek yang sudah disiagakan Kinan segera naik, menggelandang Bram yang meronta-ronta dan Sarah yang menangis meraung-raung keluar dari gerbang rumah yang megah itu. Para tamu menatap prosesi pengusiran itu dengan campur aduk, ngeri, namun juga puas. Kinan berdiri tegak di tengah panggung, di bawah sorot lampu yang kembali menyala. Ia sendirian, tapi ia tidak pernah merasa sekuat ini. Ia menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang terasa begitu manis malam ini. Namun, saat ia turun dari panggung, kepalanya tiba-tiba terasa pening. Dunia berputar sedikit. Mungkin efek adrenalin yang turun drastis. Ia berpegangan pada tiang tenda. Om Dharma muncul dari kerumunan tamu, menepuk bahunya pelan. Kerja bagus, Nak. Ayahmu pasti bangga. Terima kasih, Om, bisik Kinan. Sekarang, tinggal 1 babak lagi. Apa itu? Membangun puing-puing ini menjadi istana baru, jawab Kinan sambil memegang perutnya yang mendadak terasa mual. Tunggu, mual? Kinan tertegun. Ia menghitung tanggal dalam kepalanya. Stres, fokus balas dendam, ia sampai lupa bahwa ia sendiri telat datang bulan 2 minggu. Apakah mungkin? 6 bulan telah berlalu sejak malam pesta yang menggemparkan itu. Kinan duduk di kursi anyaman rotan di teras belakang rumahnya, menikmati hembusan angin sore yang membawa aroma bunga melati. Di tangannya, secangkir teh chamomile hangat mengepul,
menenangkan saraf-sarafnya. Rumah ini sekarang terasa berbeda. Tidak ada lagi aura ketakutan, tidak ada lagi bayang-bayang kebohongan. Dinding-dinding rumah ini seolah bernapas lega, sama seperti pemiliknya. Kinan meletakkan tangannya di atas perutnya yang kini mulai membuncit terlihat jelas di balik gaun hamil longgar berwarna peach. Ya, malam itu dugaannya benar. Ia hamil. Anak kedua. Benih terakhir dari pernikahan yang telah karam. Awalnya, Kinan sempat menangis, merasa Tuhan sedang mempermainkannya dengan memberikan ikatan darah lagi dengan laki-laki yang ia benci. Namun, seiring berjalannya waktu, Kinan menyadari bahwa bayi ini tidak bersalah. Bayi ini adalah miliknya. Darah dagingnya yang akan ia besarkan menjadi manusia yang jauh lebih bermartabat daripada ayahnya. Suara tawa Dika terdengar dari arah kolam renang. Bocah itu sedang belajar berenang dengan pelatih privat baru. Wajahnya ceria, pipinya merah merona. Dika sudah melupakan kesedihannya ditinggal sang ayah. Anak-anak memiliki insting yang tajam, mereka tahu di mana letak kenyamanan yang sesungguhnya. Dan bagi Dika, kenyamanan itu ada pada ibunya yang kini selalu tersenyum tulus. Bukan pada ayahnya yang dulu sibuk dengan rapat palsu. Kinan mengambil gawai di meja. Ia membuka aplikasi perbankan. Angka di sana membuatnya tersenyum lega. Bisnis catering premium yang ia rintis menggunakan sisa tabungan dan modal dari Om Dharma berkembang pesat. Kisah hidupnya yang viral, tanpa menyebut nama asli, membuat banyak ibu-ibu sosialita bersimpati dan memesan catering padanya. Kinan bukan lagi janda yang bergantung pada harta gono gini, ia adalah wanita pengusaha yang mandiri. Tiba-tiba, sebuah notifikasi, chat, muncul di layar. Dari nomor tak dikenal. Namun, Kinan hafal 4 digit terakhir nomor itu. Itu nomor baru Bram. Ini adalah nomor kelima yang Bram gunakan setelah 4 nomor sebelumnya diblokir Kinan. Kinan tidak langsung membukanya. Ia hanya membaca pratinjau pesan itu dari layar kunci. Pengirim tidak dikenal. Dek, tolong balas. Aku sakit. Sera pergi ninggalin aku sama bayinya. Dia nggak mau urus anak kalau nggak ada uang. Aku diusir dari kontrakan karena nunggak 3 bulan. Boleh aku pinjam uang sedikit? Atau setidaknya izinkan aku tidur di garasi. Demi Dika, Dek. Aku ayahnya. Kinan mendengus pelan. Tidak ada rasa iba sedikit pun di hatinya. Hatinya sudah membeku untuk laki-laki itu. Dari informasi yang Kinan dengar lewat jejaring teman-temannya, karma bekerja sangat cepat dan brutal bagi Bram. Setelah dipecat tidak hormat, namanya masuk dalam daftar hitam industri sejenis karena kasus penggelapan aset. Tidak ada perusahaan bona fide yang mau mempekerjakannya. Bram dan Sera sempat tinggal di sebuah peta kontrakan kumuh di pinggiran Jakarta. Uang pesangon Bram yang sedikit habis untuk membayar hutang gaya hidup Sera. Dan ketika uang habis, cinta pun lenyap. Sera, yang ternyata hanya mencintai fasilitas mewah Bram, mulai menunjukkan watak aslinya. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, diiringi tangisan bayi mereka yang lahir prematur karena stres. Dan kini, Sera pergi, meninggalkan Bram yang bangkrut dengan seorang bayi merah di tangan, tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa harga diri. Kinan membayangkan Bram yang dulu gagah dengan jas mahalnya, kini mungkin sedang duduk di pinggir jalan dengan pakaian lusuh, mengetik pesan mengemis itu dengan tangan gemetar. Ibu, panggilan Dika membuyarkan lamunan Kinan. Kinan menoleh. Dika berlari kecil menghampirinya dengan tubuh basah kuyup dan handuk melilit di leher. Ibu, tadi pelatih bilang aku udah bisa gaya bebas. Nanti kalau adik bayi lahir, aku yang ajari renang ya, Bu, ucap Dika antusias sambil mengelus perut buncit ibunya. Kinan tersenyum, mengusap rambut basah putranya. Iya, sayang. Mas Dika pasti jadi kakak yang hebat. Jauh lebih hebat dari laki-laki manapun yang ibu kenal. Ibu lagi lihat apa? Dika melirik gawai di tangan Kinan. Kinan menatap layar gawai itu sekali lagi. Pesan dari Bram masih di sana, menunggu belas kasihan yang tak akan pernah datang. Bukan apa-apa, Nak. Cuma pesan sampah, jawab Kinan tenang. Jarinya bergerak menyapu layar. Blokir. Hapus. Kinan meletakkan gawai itu dengan posisi terbalik. Ia tidak butuh masa lalu. Ia punya masa depan yang cerah di sini. Rumah ini kembali menjadi miliknya sepenuhnya.
Sertifikat aman di brankas. Hatinya aman dalam ketenangan. Kinan menyesap tehnya lagi. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, melukis langit dengan warna keemasan yang indah. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, Kinan merasa benar-benar hidup. Ia tidak lagi menjadi istri Bramantio. Ia adalah Kinan, ibu dari Dika, dan calon ibu dari bayi di perutnya. Ia menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan udara kebebasan, lalu menghembuskannya perlahan bersamaan dengan hilangnya nama Bram dari kehidupannya untuk selamanya. Langit menggelap, tapi bagi Kinan, fajar baru saja menyingsing. Tamat.